Karena YouTube tanpa monetisasi itu gak asik men, garing, sia-sia kalian konten. Mungkin selama ini persyaratan monetisasi yang kita tahu itu cuma ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi subscriber yang ori guys, bukan KW, bukan kaleng-kaleng atau, dan ini menurut gua persyaratan yang paling susah guys. Pokoknya wis angel, wangele pol. Ini guys, ini perjuangan akhir kalian. Proses ini yang menentukan channel kalian bisa dimonetisasi atau ditolak monetisasinya. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama gua Bang John dan balik maning ning channelnya John Pixel. Oke guys, sebelum masuk ke materi, gue mohon dengan sangat please like, comment, and subscribe channel John Pixel. Dan jangan sungkan-sungkan bagikan video buat ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat lagi. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya atau ada kritik, saran, silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Dan jika komentar kalian menarik, nanti akan gue balas via konten. Dan pastinya akan gue sertakan nama channel kalian. Lumayan kan, promosi gratis. Sebelum terjun ke dunia YouTube, kalian harus pahami dulu guys, persyaratan apa saja yang harus kalian penuhi untuk bisa memonetisasi channel kita. Karena YouTube tanpa monetisasi itu gak asik men, garing, sia-sia kalian konten. Mungkin selama ini persyaratan monetisasi yang kita tahu itu cuma ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian tahu nggak guys, ternyata masih ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa bergabung dengan program partner YouTube atau monetisasi. Kira-kira persyaratan apa aja itu? Oke, daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita bongkar. 1. Mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Yang pertama yaitu mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Di antaranya yaitu pedoman komunitas, persyaratan layanan, hak cipta, kebijakan Google AdSense, dan satu ini guys yang paling penting, pedoman konten yang cocok untuk iklan. Karena sebagian besar pendapatan YouTube itu dari iklan, jadi sebisa mungkin kita buat konten yang cocok untuk semua pengiklan. Pengiklan itu kan sudah bayar, pastikan nggak mau dong kalau iklannya ditampilkan di video-video yang kurang tepat atau kurang pas, atau video-video yang nggak jelas. 2. Tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube yang tersedia. Yang kedua yaitu tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube yang tersedia. Saat ini sudah tersedia di 122 negara, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Jadi kalau kita pengen bergabung dengan program partner YouTube, minimal kita harus tinggal di salah satu negara yang ada di sini. Siapa tahu viewer gue ada yang di luar negara-negara ini, gua saranin pindah aja lo guys. 3. Tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Yang ketiga yaitu tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi kalau kita mau bergabung dengan program partner YouTube, pastikan channel kita tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Dan di sini ada beberapa tahapan guys. Jadi kalau sampai channel kita kena teguran 3 kali dalam waktu 90 hari, itu channel kita akan dihapus oleh pihak YouTube guys. Pertama kali kita kena teguran pedoman komunitas, itu notifnya tidak akan bisa hilang sampai 90 hari guys. Terus dampaknya apa ke channel kita? Channel kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang ada di sini.
seperti upload video, live streaming, custom thumbnail, dan masih banyak lagi. Silahkan kalian baca-baca aja di sini. Dan ini berlaku hanya 1 minggu guys, tapi notif tetap berjalan sampai ke 90 hari. Kemudian jika dalam waktu 90 hari kita masih melakukan pelanggaran lagi, kita akan kena teguran yang kedua guys. Dan itu dampaknya apa ke channel kita, dan pastinya lebih parah dari teguran yang pertama, yaitu kita tidak bisa melakukan upload konten apapun selama 2 minggu guys. Kemudian jika di waktu 90 hari yang sama kita masih melakukan pelanggaran lagi, kita akan kena teguran pedoman komunitas yang ketiga. Dan itu artinya channel kita akan dihapus oleh pihak YouTube guys. Makanya hati-hati guys, pahami dulu cara mainnya sebelum kalian terjun ke dunia per-YouTuban guys. Dan ingat guys, menghapus konten itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena teguran pedoman komunitas tetap aktif selama 90 hari. Meskipun konten kalian hapus, tapi notifikasi teguran itu masih berjalan sampai 90 hari guys. 4. Memiliki minimal 1000 subscriber. Kalau ini mungkin sudah tahu semua, kalau kita harus memiliki minimal 1000 subscriber, tapi subscriber yang ori guys, bukan KW, bukan kaleng-kaleng, atau jadi bener-bener real dari hasil konten kalian, bukan dari beli, bukan dari sub maupun yang lainnya. Karena YouTube itu kalau gue bilang canggih guys. YouTube itu bisa mendeteksi mana subscriber yang ori dan mana subscriber yang KW atau subscriber yang jadi-jadian. Kalau kalian beli atau sub for sub, oke lah sekarang nambah, tapi lama-lama itu akan dihapus sama YouTube guys, karena itu terdeteksi spam, sampah. Jadi menurut gua mending kalian banyakin konten short, karena menurut gua short itu sangat efektif buat nyari subscriber. 5. Memiliki minimal 4000 jam tayang atau 10 juta views short. Kemudian syarat yang kelima ini, di tahun 2023 kita dikasih 2 opsi guys. Yang pertama, kalian harus ngumpulin minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang publik selama 12 bulan terakhir, atau 1000 subscriber dan 10 juta views dalam waktu 90 hari terakhir, 10 juta penayangan YouTube Short dalam waktu 90 hari terakhir. Dan ini menurut gua persyaratan yang paling susah guys. Pokoknya wis angel pol pokoknya. Tapi tetap semangat guys, kalian pasti bisa. 6. Memiliki akun Google AdSense yang ditautkan. Kemudian syarat yang keenam yaitu kita harus memiliki akun Google AdSense yang bisa ditautkan ke YouTube. Jadi buat kita yang sudah punya akun Google AdSense, kita tinggal menautkan saja ke YouTube. Kemudian kalau kita belum punya akun Google AdSense gimana? Kita bisa membuat akun Google AdSense pada saat pengajuan monetisasi. Di situ nanti akan diarahkan untuk kita membuat Google AdSense dan menautkannya ke YouTube. Pokoknya ikuti saja arahan yang ada di YouTube Studio pada saat pengajuan monetisasi. Dan Google AdSense ini sifatnya wajib guys, karena nantinya akan jadi perantara pembayaran iklan dari YouTube ke rekening bank kita. 7. Verifikasi 2 langkah. Oke, kemudian persyaratan yang ketujuh yaitu verifikasi 2 langkah. Kita diwajibkan untuk verifikasi 2 langkah untuk mengamankan akun YouTube kita. Jadi ketika kita mengajukan monetisasi, kita diwajibkan untuk verifikasi 2 langkah. Jadi ini gunanya apa?
Jadi ini untuk mengamankan akun YouTube kita. Jadi sebelumnya itu banyak kasus YouTuber yang akunnya kena hack, dibobol dan lain-lain. Jadi kalau nanti ada pencurian akun, dihack, dibobol, atau ada orang lain yang mencoba login akun YouTube kalian, itu nanti akan ada notifikasi yang masuk ke handphone kalian. Jadi kalian bisa membatalkan aktivitas-aktivitas yang ada di luar sana atau aktivitas lain yang merasa kalian tidak lakukan. Kalau misalkan ada percobaan login dari tempat lain, nanti akan ada notifikasi yang masuk ke handphone kalian dan kalian bisa menggagalkan aktivitas-aktivitas tersebut dari handphone kalian. 8. Menyetujui persyaratan program partner YouTube. Kemudian yang ke-8 yaitu menyetujui persyaratan program partner YouTube. Jadi kita bisa minta diinformasikan dari pihak YouTube jika channel kita sudah memenuhi persyaratan monetisasi, yaitu ketika channel kita sudah tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta views. Nanti kita akan mendapat notifikasi dan kita bisa melanjutkan untuk menyetujui persyaratan program partner YouTube, termasuk menautkan Google AdSense. Dan yang paling penting di sini yaitu peninjauan oleh pihak YouTube. Ini guys, ini perjuangan akhir kalian. Proses ini yang menentukan channel kalian bisa dimonetisasi atau ditolak monetisasinya. Oke guys, tetap semangat, kalian pasti bisa. Oke guys, kira-kira seperti itu 8 syarat kelayakan monetisasi versi John Fisher. Mungkin buat para suhu gua mohon maaf jika ada yang salah dari ulasan gua. Mohon dikoreksi dan mohon ditambahkan jika ada yang kurang. Kemudian buat teman-teman yang pengen bertanya atau ada kritik saran, silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Dan jika komentar kalian menarik, nanti akan gua balas via konten. Dan pastinya akan gua sertakan nama channel kalian. Lumayan kan, promosi gratis. Oke, sekian dari gua. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel John Fisher dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel John Fisher. Oke, sekali lagi terima kasih dari gua. Salam YouTuber pemula dan see you next tutorial.